Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hires, jumpa lagi di channel YouTube terbaik di bumi Universitas Tanjung Pura, apalagi kalau bukan di Komai Untan Films. Tentunya di iRecords. Wis. Tepuk tangan. Kali ini iRecords kembali menyapa teman-teman sekalian di episode ke-12. Yang mana di episode sebelumnya Komai Untan membahas tentang kehidupan mahasiswa Malaysia di Indonesia yang kerap dianggap lebih elit. Nah, kalau kalian penasaran, mungkin boleh kali ya nonton episode sebelumnya di episode 11. Dan berhubung ini adalah bulan puasa, tetap semangat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Jangan batal, karena puasa ini momennya sekali dalam setahun. Sama juga kayak episode kali ini. Karena ini jarang kita membahas tentang AI dalam dunia perkuliahan. Tentu udah nggak asing lagi AI bagi mahasiswa. Dan untuk itu saya ingin mengundang kedua narasumber saya. Yang pertama ada Fahira Ramadanti dan Najwa Anissa Fena. Boleh masuk, Kak? Halo Kak Fahira Ramadanti ya? Halo. Akrabnya dipanggil apa nih, Kak? Fahira biasanya. Fahira ya? Iya. Kalau boleh tahu Kakak ini dari angkatan berapa ya? Kalau aku dari angkatan 2021. 2021 HI Untan juga. Betul. Nah, halo Najwa. Halo. Najwa Anissa Fena. Ya, Bener tuh pengucapan? Fona sebenarnya. Fona. That's okay. Fona. Panggilan akrabnya? Wawa. Oke, Kak Wawa dan Kak Fahira ya. Iya. Udah tahu belum sih kita bakal ngomongin apa ini? Tahu sih. Tahu ya? Tahu dong. Jadi memang selama beberapa menit ke depan kita bakal ngomongin AI yang berpengaruh dalam studi mahasiswa, khususnya hubungan internasional ya. Mungkin kita boleh tanya-tanya dulu, gimana perkuliahan di bulan puasa ini? Mungkin dari Kak Fahira dulu. Oke, jadi saat bulan puasa ini aku itu sibuk kuliahnya itu skripsian aja sih fokusnya. Karena kan aku sekarang semester 8. Jadi keseharian aku tuh penelitian, terus baca-baca jurnal, terus juga nulis. Nah, di samping itu juga aku ada kegiatan lain kayak bikin konten, terus ikut event dan juga join komunitas gitu kan. Walaupun bulan puasa kita tetap harus produktif kan. Bener gak? Harus produktif. Ya, makanya manajemen waktu itu sangat penting ya, biar kita ngerjain semua itu nggak kewalahan gitu. Ya. Lumayan banyak juga ya kegiatan bulan puasa ini. Iya. Berpengaruh ke ini nggak, Kak? Lebih berat puasanya mungkin, atau ada kuliah jadi tambah males mungkin? Enggak sih. Enggak ya? Happy aja. Happy aja. Yang penting santai ya. Oh, Kalau Wawa sendiri? Oke, jadi mendengar dari Kak Fahiranya sendiri produktif banget ya, role model sekali ya begitu. Oke, jadi currently aku sekarang masih di semester 4, jadi masih yang kayak apa itu skripsi gitu kan ya. Tapi aku aktif di komunitas dan juga kayak aku juga kerja sekalian kayak gitu. Jadi ya aku setuju sama Kak Fahira, time management itu penting banget gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih sekarang untuk perkuliahan aku dan juga di bulan puasa ini. Apakah berat? Ya biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja? Iya. Nggak terganggu, berarti nggak ada kendala ya? Alhamdulillah sih tidak ada sejauh ini ya. Tetap berarti poinnya tadi di manajemen waktu ya? Of course. Ini mungkin kita boleh sedikit bagi tips buat teman-teman yang nonton. Gimana cara kakak-kakak berdua ini membagi waktu sahur dan jam perkuliahan kan nggak terlalu jauh ya jaraknya. Itu ngatur tidur ya, yang sering jadi masalah para mahasiswa umumnya. Gimana cara ngatur jam tidur itu? Oke, mau dari Kak Fahiranya dulu? oh boleh. Boleh. Kalau misalkan yang dari aku ya, karena aku ini kan udah nggak ada kelas, jadi tinggal skripsian aja. Itu palingan ketemu sama dosen buat revisian ataupun bimbingan. Itu juga kadang dari kitanya kapan mau ketemu gitu kan, buat janji temu. Jadi ya aku ini sih kalau misalkan dari sahur ya seperti biasa sahur, terus juga ibadah, terus habis itu kalau sempat tuh ngerjain skripsi. Terus nanti baru kita ketemu sama dosen gitu kan. Ya udah sih gitu, nggak yang berat-berat gimana gitu. Kalau untuk tidur sih
biasa di jam 10. Jam 10 ya? Jam Cukup 10. teratur berarti ya? Iya, teratur. Teratur. Alhamdulillah ya. Kayaknya nggak teratur nih kalau ini jam tidurnya ya? Oke, mungkin karena akunya juga kerja sama kuliah gitu kan. Jadi apa itu tidur gitu kan ya. Kadang aku juga skip sahur, tapi lebih ke mungkin time managementnya lagi gitu kan. Sama jangan sampai ada yang namanya procrastination aja gitu. Nunda-nunda itu penyakitnya lah gitu istilahnya kan. Kalau misalnya udah tahu prioritas kita apa gitu, insya Allah semuanya tuh bakalan aman terkendali gitu. Tapi untuk tidurnya sih ya untuk orang-orang di luar sana tolong jangan dicontoh gitu ya. Kalau bisa seperti Kak Fahira ya, tidurnya jam 10 gitu, habis itu bangun sahur jangan tidak sahur begitu ya. Terima kasih, luar biasa sekali nih. Ini mungkin kita gak usah lama-lama, pasti juga udah pada nggak sabar nih bahas tentang AI gitu hari ini. Udah sering banget gitu mahasiswa pakai AI untuk belajar atau untuk ada yang pakai untuk curhat juga. Biasanya ChatGPT itu bisa dikasih nama Kak. Kebetulan bisa. Punya saya tuh saya kasih nama Naryo kebetulan. Jadi saya kadang suka curhat-curhat gitu, capek nggak tahu mau curhat ke siapa, ChatGPT solusinya. Gitu, salah satunya gitu dipakai AI gitu ya. Tapi kita akan lebih spesifik membahas ke AI dalam lingkungan akademik. Dan terima kasih juga buat kakak berdua nih, saya lupa tadi ngomong, udah berkenan untuk hadir dan mengisi episode kali ini. Terima kasih ya. Dan ini juga pesan buat teman-teman yang nonton, mungkin kedepannya setelah nonton video ini bisa kuliah yang lebih santai, lebih enjoy kayak yang Kak Fahira bilang tadi. Yang penting happy-happy aja, nikmatin setiap prosesnya gitu. Langsung aja nih kita tanpa lama-lama ya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih berat gitu ya, aku mau nanya-nanya dikit nih. Dari cerita kalian yang udah sharing tadi soal kehidupan di kampus, dan sangat produktif bahkan di bulan puasa, aku nanya sebenarnya seberapa penting IPK 4,0 itu bagi mahasiswa? Dari Wawa dulu mungkin sih ya. Alright, IPK 4 ya. Jadi sebenarnya dari semester 1 aku itu udah kayak didoktrin sama beberapa orang kalau kayak apalagi kan kita di fisik nih gitu, IPK 4 penting banget segala macam gitu kan. But at the end of the day it's not everything gitu loh. Bahkan sekarang kayak aku bisa bilang IPK aku tuh bukan 4. Jadi apakah itu membuat aku kayak lebih bodoh daripada orang lainnya gitu? It's not like that gitu loh. Jadi apakah itu penting banget? Sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya bisa dapet ya alhamdulillah gitu loh. Tergantung rezeki lagi gitu. Jadi nggak dapat nggak apa-apa gitu ya, dapat alhamdulillah gitu, ya, lebih ke situ ya. Kalau Kak Fahira sendiri gimana menanggapi harus banget nih kita kejar 4,0 atau gimana Kak? Tentu saja sih. Kalau menurut aku sih sangat penting ya IPK 4 tuh, apalagi kalau misalkan tujuannya untuk akademik. Ya buat lanjut S2, buat daftar beasiswa, terus juga buat daftar kerja kan yang kompetitifnya lebih tinggi gitu. Karena kalau kita dapat IPK 4 tuh kan, itu tuh kayak menggambarkan diri kita tuh kayak disiplin, sungguh-sungguh, terus memahami materi dengan baik gitu. Ya walaupun sih IPK 4 tuh bukan satu-satunya faktor buat kesuksesan, tapi kan IPK 4 tuh bisa menjadi indikator prestasi yang bisa membuka banyak peluang untuk kita. Oh ini ada sedikit perbedaan pendapat nih ya. Iya. Yang satu setuju banget, yang ini kayaknya nggak terlalu gitu. Karena indikator dari kayak kesuksesan itu nggak hanya dari IPK 4 gitu. Menurut aku sih malah lebih ke pengalaman kita gitu loh. Oke, aku dapat IPK 4 nih. Apa sih buktinya gitu? Apa sih contohnya gitu? Harus bisa menunjukkan itu gitu. Ada mau cerita tambahin nggak? Kita AI dan kemajuan industri teknologi sekarang udah 4.0 ya kalau nggak salah. Bahkan kayak di Indonesia sendiri dari sistem tunai pembayaran kita sudah mulai beranjak ke non tunai pakai kris. Itu kan salah satu bentuk kemajuan teknologi. Juga sampai kemunculan artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI. Nah, aku tuh penasaran nih menurut kakak berdua, AI itu apa sih sebenarnya? Dari Kak Fahira dulu. Kalau menurut aku sih AI itu kayak sebuah kemajuan teknologi ya yang bisa meniru kecerdasan manusia. AI itu bisa mengolah data, terus bisa membuat prediksi lah ya,
yang pastinya AI itu sangat membantu lah buat mahasiswa maupun pekerja profesional gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Kalau dari Wawa sendiri? Mau jawaban panjang atau pendek nih? Kita bebas, kita masih durasi masih panjang. Boleh di panjang boleh. Sebenarnya aku udah kulik-kulik gitu kan beberapa jurnal atau juga kayak database gitu. Dan sebenarnya AI itu udah ada lama banget, bahkan dari tahun 1900-an begitu. Jadi pada tahun 1950 ada seorang ahli matematika yang bernama Alan Turing gitu, yang dimana dia beranggapan kalau sebuah mesin itu bisa punya kecerdasan begitu. Nah jadi dibuatlah yang namanya Turing test. Jadi sebuah mesin itu kalau misalnya dia bisa berbicara kepada manusia atau bahkan merespon manusia, itu bisa dikatakan cerdas. Jadi dari situlah kecerdasan buatan itu ada. Dari situlah ada yang namanya artificial intelligence gitu. Nah, jadi bapak dari AI itu siapa sebenarnya? Bapak dari AI itu adalah John McCarthy. Itu dari Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1956 ada Darwin Conference namanya, konferensi Darwin, yang dimana di situ diusulkanlah sebuah artificial intelligence. Nah, pada saat itu sebenarnya artificial intelligence itu diperkirakan akan berkembang 100 tahun ke depan atau bahkan lebih lama. Tapi kita sudah ada di tahun 2025 ya, dan kita sudah melihat perkembangan pesat dari AI begitu. Ya, jadi AI itu seperti itu historinya. Luar biasa, sangat mengulik Wawa ini. Kayaknya sangat mendalami tentang AI ya. It's interesting ya. Oke. Tapi ini bagian yang cukup menarik. Ini kita masuk ke biar kita juga brainstorming gitu ya. Sebenarnya AI itu menumbuhkan kreativitas kita, bikin kita lebih kreatif atau justru membunuh. Karena di satu sisi AI bisa bantu kita brainstorming, ngasih ide-ide yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya, lebih efisien juga. Misalnya kayak AI bisa bantu desain presentasi dengan cepat atau kasih referensi buat esai. Tapi selain juga kayak kita tinggal ketik, klik, muncul tuh. Gimana menurut kalian? Apakah AI itu lebih banyak memberikan inspirasi atau malah bikin mahasiswa jadi malas mikir sendiri? Kalau dari aku ya, itu sih balik lagi ke mahasiswanya gitu kan. Kan ada tipikal mahasiswa beda-beda ya, ada yang malas. Kalau yang malas ya dia paling langsung salin aja gitu kan. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang rajin, nah dia pasti kayak dapatin ide. Nah dia langsung kembangkan lagi tuh. Jadi tuh nggak semata-mata langsung ngambil dari AI gitu. Kalau dari Wawa? Oke, jadi apakah ini membunuh kreativitas atau malah menumbuhkan kreativitas gitu? Menurut aku yes, it depends on the people again, tergantung dari orangnya lagi. Tapi sekarang balik lagi gitu ya, AI dia itu bisa membaca database dari internet dan juga dari media massal, yang dimana setiap harinya kecerdasan buatan ini akan mempelajari hal tersebut gitu loh. Jadi menurut aku ini bukan masalah kayak apakah kita kreatif lagi atau tidak gitu, ini udah masalah hak cipta segala macam. Karena AI sekarang sudah bisa yang namanya mengikuti atau meniru hal apapun itu yang ada di internet gitu, termasuk juga karya-karya orang lain. Sehingga menurut aku ini sebenarnya bukan masalah kreativitas lagi, tapi kreativitas kita yang dicuri gitu dari AI-nya sendiri begitu. Jadi istilahnya kayak kok senjata perempuan jadinya gitu ya, kayak gitu jadinya. Yang bikin manusia gitu, yang kena imbasnya kita juga malah dia. Kita dicuri sama AI. Kalau kita ngomongin soal kreativitas tadi, kalian pernah ngalamin nggak ada momen-momen di mana AI itu benar-benar membantu perkuliahan kalian? Mungkin ada momen itu nggak? Kalau ada mungkin boleh diceritakan dari bawah sendiri. Gimana? Oke, kalau dari aku udah pasti ada dong gitu kan. Apalagi dengan aku yang mungkin schedule-nya sibuk banget gitu. Kadang kayak aduh ada tugas yang kelewat gitu kan. Nah jadinya tuh of course aku memakai AI untuk mengerjakan tugas aku gitu, tapi tentu saja aku tetap belajar gitu kan, karena kayak AI itu bukan apa ya, bawahan aku gitu loh. AI itu menurut aku tuh adalah companion aku, jadi kayak partner aku di segala hal gitu kan. Jadi ya aku cuma nanya-nanya aja ke AI, habis itu aku akan kayak bikin jawaban aku sendiri gitu, habis itu sih kayak gitu. Biasanya jadi kayak ya dia cuma membantu aja gitu loh. Asisten. Kalau Kak Fahira? Ya gimana? Pasti sangat membantu juga lah ya untuk aku yang mahasiswa akhir nih, karena kan
aku lagi nulis skripsi dan aku juga perlu banyak baca jurnal, banyak baca dokumen gitu kan. Karena untuk mengefisiensikan waktu tadi, ya aku minta bantu AI lah ya buat membantu lebih ringkas waktunya ya gitu. Iya. Karena juga tadi kan padat banget tuh. Ada kerja bikin konten kemana. Ada kali gak kerjaan bagi saya. Ya jadi tim kreatif mungkin atau apalah gitu. Tadi kan kita ngomongin AI di seputar dunia kuliah ya. Nggak bisa dipungkiri AI juga udah merembet ke dunia kerja kayak poster, desain grafis itu banyak yang menggunakan AI. Contoh ada kemarin di pemilu sebuah negara gitu, yang calon presidennya kan pakai AI tuh, yang juga banyak dapat komplain dari orang-orang kan. Kita nggak sebut negaranya ya, nggak usah sebut ya. Gitu. Ada gemoy-gemoy gitu. Tapi itu kan pakai AI itu kan menimbulkan pro dan kontra. Kayak harusnya bisa hire orang buat ngedesain gitu, tapi kenapa ini serba AI gitu, kayak membunuh pasar itu sendiri. Gimana tuh menurut Kak Faira sendiri yang udah mau ke jenjang pekerjaan nih sebentar lagi? Sebenarnya tuh kita tuh nggak perlu takut lah ya dengan adanya AI ini. Justru kita tuh harus memanfaatkan gimana sih cara menggunakan AI ini dengan baik ya, walaupun nanti kedepannya tuh kan pasti lapangan pekerjaannya tuh masih bakal diganti sama AI, tapi ya kita harus pelajari itu AI ini bagaimana cara manfaatkannya. Bisa jadi kan nggak semua orang ya paham teknologi, ya kita manfaatkanlah itu gitu ya, jadi bisa buat daya saing diri kita. Oke. Kita Gen Z ya by the way Kak ya. Yang dimana kayak dulunya kita nggak terlalu familiar sama AI, tapi sekarang kita familiar sama AI gitu. Apalagi dengan generasi berikutnya yang bakal datang gitu ya, Gen Alpha sekarang, dan nanti udah sih di 2025 ini udah ada yang namanya Gen Beta gitu, yang dimana katanya itu bakalan menjadi generasi paling pintar karena kenapa lahirnya di zaman AI gitu. Oke, jadi apakah ini bakalan menghilangkan atau mengurangi itu ya? Lapangan pekerjaan gitu. Oke, sebenarnya menurut aku iya, AI itu dapat menjadi senjata makan tuan gitu ya, kalau kita nggak tahu cara menggunakannya bagaimana. Menurut aku zaman sekarang orang tuh lebih ke kayak manfaatin aja gitu, tanpa benar-benar mengembangkan diri mereka lagi dengan AI tersebut gitu loh. Karena sebenarnya AI itu bisa jadi sarana untuk mengembangkan diri gitu kan. Orang-orang palingan udah tahu promnya nih, ya udah ketagihan pakai prom itu terus. Istilahnya kan kayak gitu. Apalagi nih kayak bahas yang gemoy-gemoy dikit ya. Soal video AI yang kemarin yang makan gratis itu kan, aku sebenarnya sangat gak masalah kalau misalnya ada animator yang pakai AI segala macam gitu, tapi kan ini kan plek gitu ya. Dan aku bisa bilang kayak wow, videonya luar biasa nggak bagus gitu kan. Kayak kenapa nggak hire animator Indonesia yang istilahnya berbakat gitu, lulusan yang baik dari ilmu desain atau ilmu animasi lah begitu, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak itu udah jadi bukti nyata nih kalau orang-orang tuh menggunakan AI itu secara plek-plek aja kayak gitu. Berarti sebenarnya kurang lebih jawabannya hampir sama dari Kak Faira dan Wawa. Nggak apa-apa sebenarnya ya kalau kitanya juga mau improve ya, dan nggak ya asal ada terus dipakai gitu ya. Mungkin ya kayak tadi kita ngomongin di dunia kerja AI, ada lagi perdebatan yang muncul kayak harus nggak sih kampus tuh bikin larangan untuk mahasiswanya dalam hal-hal akademik, tugas-tugas akademik jangan pakai AI. Kira-kira perlu nggak larangan itu? Karena di beberapa universitas di luar negeri, ini saya harus baca karena takut salah informasi, itu tuh udah mulai bikin kebijakan soal AI. Ada yang larang total AI buat tugas esai, ada yang mewajibkan mahasiswa untuk menyebutkan kalau mereka pakai AI, jadi ngakulah pakai AI, nggak bisa diem-diem. Dan ada juga yang justru bikin mata kuliah khusus biar mahasiswanya bisa belajar cara pakai AI dengan bijak. Nah, menurut kalian langkah mana itu yang lebih tepat? Apa harus dibatasi kemudian, atau justru kampus harus mengajarkan cara menggunakan AI dengan benar? Kalau dari aku sih kampus harus mengajarkan AI dengan benar ya, karena tidak bisa dipungkiri ini kan teknologi yang maju ya. Kita nggak bisa menolak itu, karena nanti kalau misalkan kita tolak ya kita bakalan ketinggalan kan.
jadi kudet lah ya selainnya gitu. Jadi ya kampus harus mengajarkan gimana sih cara menggunakan AI yang baik dan bijak gitu kan, yang jangan asal-asal copy gitu ya, pasti kan tetap harus dilihat-lihat kan gitu sih. Ada tanggapan? Oke, kalau dari aku sendiri, sekarang kita udah 4.0 ya. Ya. Malah sekarang kalau aku kulik-kulik lagi semalam, kita itu sudah memasuki society 5.0 sebenarnya. Yang dimana AI itu udah jadi companion kita gitu. AI itu hadir sebagai sesuatu yang bakalan membantu hidup kita, begitu kan. Jadi dengan misalnya nih aku menolak AI, aku menolak peradaban dong, berarti artinya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak bisa dilarang juga penggunaan AI gitu ya. Cuman kampus tuh bener kayak kata Kak Fahira ya, harus mengajarkan cara yang tepat. Bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan AI supaya kita juga sama-sama growing gitu kan, sama-sama belajar dari AI gitu. Nggak hanya kayak AI yang belajar buat kita gitu loh. Berarti nggak setuju deh ya kalau ada kampus yang melarang mahasiswanya buat pakai AI dalam mengerjakan tugasnya? Ya. Kalau jawab di dulu ya. Saya ingetin aja takut pada lupa kan, nggak kedengaran suaranya. Oh iya. Saya nggak setuju nggak Nggak setuju. setuju. Oke, jadi perkembangan AI itu memang pesat banget dan kayak mungkin kita bakalan merasa overwhelmed juga untuk mengikuti perkembangannya. Tapi di sini satu hal yang pasti adalah kita tidak bisa menolak hal tersebut gitu loh. Jadi apakah bakalan mendatangkan lebih banyak manfaat atau bahkan negatifnya begitu ya. Menurut aku sendiri sebenarnya lebih banyak manfaatnya. Tapi tergantung lagi apakah pembelajaran soal AI itu tuh udah bagus gitu loh. Misalnya kan kayak dari universitas, dari kampus-kampus, apakah sudah mengajarkan hal yang tepat gitu, bukan yang plek-plek pakai aja gitu kan. Dan lalu kayak tergantung dari kualitas orang-orangnya lagi begitu. Apakah kita menggunakan AI ini agar kita ini efisien waktu atau karena kita ini kerja malas aja, begitu kan istilahnya seperti itu gitu loh. Karena ya balik lagi yang namanya juga peradaban tidak bisa ditolak. Kita harus tetap growing, kita harus tetap istilahnya berkembang bersama-sama begitu ya. Jadi ya kayak gitu sih kalau dari aku. Karena peradaban tak akan pernah mati ya. Nah, itu betul. Kata Baskara gitu. Kalau dari Kak Fahira gimana menanggapi isu ini? Manfaat atau justru buruknya? Kurang lebih sih sama kayak si Wawa Wawa ya? ya, karena lebih banyak manfaatnya gitu. Karena kan AI kan bisa jadi ngasih kita ide gitu buat sesuatu dan ntar kita kan kembangin gitu, jadi kan bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi buat mahasiswa gitu. Itu ya? Ada tanggapan nggak? Tapi setuju sih. Cuma kita nggak bisa pungkiri juga banyak. Kayaknya yang menolak ini rata-rata generasi di atas kita ya. Java dan apa sih namanya tuh Gen Beta nanti. Oke. Ini saya sebenarnya masih pengen banyak ngobrol tentang AI ini, tapi mau nggak mau kita ada batas waktu. Kita udah ngomong panjang lebar tentang AI, gimana pengaruhnya di dunia perkuliahan, bahkan di dunia pekerjaan juga. Dan kalau dari obrolan tadi, kelihatan banget kalau AI ini bisa jadi alat yang super membantu mahasiswa, merepotkan dosen untuk melihat karya original dari mahasiswanya. Tapi di sana juga punya tantangan tersendiri karena kita juga harus belajar untuk memahami cara menggunakan AI yang baik dan benar tadi. Dari IPK 4,0, kreativitas mahasiswa sampai dampaknya ke dunia kerja. Kita harus pikirin bareng-bareng tentang AI. Karena AI bukan cuma tren saat ini, teknologi yang bakal terus berkembang dan jadi bagian dari hidup kita ke depan. Jadi sebagai mahasiswa, penting banget buat kita belajar pakai AI dengan bijak. Bukan sekedar mengandalkan tapi juga berpikir kritis. Kayak kata pepatah, teknologi itu alat bukan pengganti akal. Terima kasih banget nih buat Kak Fahira dan Kak Najwa atau Wawa yang udah mau sharing dan membagikan insight-insight yang sangat bagus sekali di hari ini. Dan ini, tolong ada ini nggak? Kayak selamat menunaikan ibadah puasa gitu buat teman-teman yang nonton karena ini kita bulan puasa ya. Gitu. Bebas. Bareng-bareng kali ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, Oke. 1, 2, 3. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih ya. Seru banget obrolan ini, penuh perspektif baru dari
dua orang yang sedikit tidak setuju dan Kak Fahira setuju dari penggunaan AI. Dan buat kalian yang lagi dengerin atau nonton, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa buat subscribe channel Komai Untan Films, like videonya dan share ke teman-teman kalian, ke sosmed manapun. Komen, wah keren banget nih gitu. Ada yang lagi dong bang, AI gini gitu. Boleh, semua terbuka buat kalian. Atau mungkin kalian punya pengalaman menarik tentang AI, boleh juga kalian tambahin di kolom komentar. Atau mungkin nanti kita juga menyewa buzzer ya, rame yang komen. Dan pastinya jangan lupa follow Instagram @komai_untan biar gak ketinggalan update soal podcast dan kegiatan seru lainnya. Atau kalau ada topik yang pengen dibahas di episode berikutnya, boleh DM aja atau boleh komen juga. Terima kasih sudah nemenin kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, manfaatkan AI dengan cerdas, dan yang penting jangan lupa buat tetap berpikir kritis. Stay tune di iRecords Podcast Komai Untan. Sampai jumpa. See you hires. Dadah. Bye.